Oke, baiklah. Saya Apoteker Monita Indriani Tatoda, Sarjana Farmasi Master Science, sebagai Ketua Kompetensi Kalian Farmasi Klinik dan Komunitas SMK Yadika Manado, akan menjelaskan secara singkat tentang profil jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas. Oke, mungkin buat yang mengambil jurusan farmasi, ketika menyebutkan kata farmasi yang terlintas yaitu obat. Nah, kebanyakan dalam memilih jurusan farmasi, menurut survei yang ada, baik itu siswa maupun mahasiswa, banyak yang pilih jurusan farmasi karena terpaksa, karena pilihan orang tua. Apakah ada di antara siswa semua yang mengambil jurusan farmasi terpaksa? Ya, setelah Ibu melihat di hasil asesmen yang ada, puji Tuhan hampir 100% semua masuk jurusan farmasi karena kemauan sendiri. Farmasi adalah bidang salah satu bidang ilmu di kesehatan yang selalu dibutuhkan. Karena kalau orang sakit pasti harus minum obat. Oleh karena itu peluang besar untuk siswa-siswi yang mengambil jurusan farmasi, akan banyak sekali peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, rumor juga tentang farmasi, orang bilang belajar farmasi itu berat. Ya, menurut pengalaman Ibu sih ya seperti itu, tapi jangan khawatir, sebentar Ibu akan memberikan trik bagaimana ketika Anda belajar nanti, Anda akan merasa semua mata pelajaran farmasi itu sangat menyenangkan. Ketika Anda berpikir bahwa belajar farmasi itu berat, tidak usah dianggap berat. Yang penting adalah usaha dan kerja keras. Ketika kita usaha dan kerja keras, Ibu yakin bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan untuk kita agar kita mendapatkan yang terbaik. Nah, ada juga yang berpikir mengambil jurusan farmasi itu ribet, ya. Ya pasti semua ribet, semua jurusan manapun pasti ada suka dukanya. Ketika Anda mengambil jurusan farmasi saat ini, berarti Anda sudah berada pada jalur yang tepat. Oke, untuk tingkat SMK, di sini Ibu sudah menampilkan jangka waktu dan gelar kerja untuk jurusan farmasi. Ibu mulai dari SMK. Untuk SMK sendiri, jangka waktu pendidikannya 3 tahun. Gelar kerja yang akan Anda dapatkan nanti yaitu asisten tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan untuk pendidikan lanjutan setelah SMK boleh ke diploma dulu atau D3 orang biasa bilang. Ini memakan waktu 3 tahun untuk pendidikan. Setelah 3 tahun Anda akan mendapatkan gelar AMD Farmasi atau Alimadya Farmasi. Nah, ini di gelar kerjanya itu termasuk tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan untuk sarjana Anda harus sekolah lagi 4 tahun dan gelarnya sarjana farmasi. Nah, gelar kerjanya itu tenaga teknis kefarmasian. Jadi antara D3 sama sarjana farmasi itu akan sama, tenaga teknis kefarmasian. Kalau ada seperti yang Ibu baca di asesmen yang sudah kalian isi, ada di situ mengambil jurusan farmasi karena cita-citanya apoteker. Oke, berarti kalau mau ambil setelah SMK harus kuliah lagi 4 tahun baru untuk ambil S1, kemudian ambil lagi profesi apoteker 1 tahun. Kalau ada yang mau melanjutkan sebagai peneliti atau pendidik untuk sarjana, itu bisa mengambil bidang farmasi ke lanjut ke S2 atau S3. Oke, Ibu akan membahas lebih rinci lagi mengenai di tingkat SMK. Seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk SMK farmasi Anda akan menempuh pendidikan selama 3 tahun dan akan menghasilkan
gelar kerja sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian. Pertanyaannya, setelah kalau untung-untung ya, kalau orang tua punya rezeki, Anda lanjut kuliah. Nah, kalau belum memutuskan untuk kuliah, apa yang akan Anda lakukan? Di bawah itu ada di mana Anda bisa melamar pekerjaan. Yang pertama di rumah sakit. Asisten tenaga teknis kefarmasian masih dibutuhkan di rumah sakit, baik itu negeri maupun swasta. Begitu pula dengan apotik, Anda juga bisa bekerja di apotik, di klinik yang ada, kemudian di pedagang besar farmasi, baik itu sebagai pegawai maupun sebagai medrep atau medical representative, atau orang sering biasa bilang sales obat. Nah, selain itu Anda juga bisa bekerja di industri kefarmasian. Ya, untuk lulusan SMK masih juga diterima sebagai tenaga kerja di industri kefarmasian. Tapi kalau di Manado atau di Sulawesi Utara itu belum ada industri yang besar. Ya, biasanya untuk industri untuk obat-obat tradisional itu masih industri rumah tangga. Kemudian kalau ada yang punya cita-cita jadi TNI atau Polri, jangan khawatir. Setelah lulus SMK bisa juga mendaftar jadi Polri atau TNI. Nah, kalau misalnya tidak mau kerja di rumah sakit, tidak mau kerja di apotik, di klinik atau di bagian lini farmasi lainnya, jangan khawatir, Anda masih bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Oke, di SMK Yadika nanti kalian akan diajar oleh tenaga pengajar yang sangat profesional. Di situ ada 3 orang, ya, boleh lihat foto kami yang cantik dan ganteng-ganteng. Ada saya sebagai ketua program kalian, saya sudah sebutkan nama saya tadi. Kemudian ada juga Sir Faisal, sarjana farmasi. Ini selain bekerja sebagai pengajar atau pendidik, beliau juga masih aktif di apotik. Kemudian ada Mem Kristi, dia juga adalah guru yang akan mengajar nanti di kimia farmasi. Nah, apa saja pelajaran-pelajaran yang akan Anda dapatkan selama 3 tahun Anda sekolah? Mungkin untuk pelajaran C1 atau pelajaran umumnya yang lain sama dengan jurusan-jurusan yang lain, Ibu langsung ke mata pelajaran jurusan. Untuk mata pelajaran dasar kalian atau C2 ini akan didapatkan di kelas 1 atau kelas 10, yaitu perundang-undangan kesehatan, dasar-dasar kefarmasian, farmakognosi dasar, dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Ini yang akan didapatkan di kelas 10. Untuk kelas 11 dan kelas 12 ada pelajaran kimia farmasi, produk kreatif dan kewirausahaan, ada pelayanan farmasi, farmakognosi, dan farmakologi. Ini semua mata pelajaran yang berhubungan dengan dunia farmasi. Memang kalau melihat dari mata pelajaran yang ada, mungkin kok bisa ya farmasi belajar undang-undang, kok bisa ya belajar farmakognosi dan sebagainya. Di kalangan orang farmasi itu adalah salah satu ilmu kesehatan yang lintas ilmu. Jadi semua ilmu harus dipelajari. Mau itu IPS, mau itu tentang akuntansi harus dipelajari. Pokoknya lintas ilmu. Jadi semua harus dipelajari. Oke. Tapi jangan khawatir, dengan adanya tenaga pendidik yang berkompeten, kalian akan terlayani dengan baik. Nah, bagaimana pembelajaran di SMK Yadika Manado khususnya di jurusan farmasi? Selain pembelajaran di kelas atau saat ini karena situasi dan kondisi kita harus belajar dari rumah secara virtual, tidak usah khawatir. Berarti Bu hanya materi-materi saja, tidak ada praktek. Jangan khawatir, sebentar Ibu akan memaparkan bagaimana Anda akan praktek walaupun Anda di rumah. Oke. Selain praktek di lab, tentunya ada juga praktek lapangan. Ini mahasiswa atau prakerin, siswa akan turun ke dunia industri.
di mana Anda akan diterima. Nah, di sini untuk SMK Yadika sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai pelayanan kefarmasian. Tempat pelayanan kefarmasian ada klinik, kemudian ada Apotik Gloria, Apotik Teresia, Apotik Setia, Apotik Fortuna, dan Apotik Medistar. Dan kedepannya kami akan mengembangkan lagi, berusaha untuk menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang ada, sehingga Anda sebagai siswa juga akan praktek di rumah sakit yang ada di Manado. Nah, ini ada foto-fotonya, silakan dilihat. Ini adalah kegiatan siswa, jadi mereka meracik obat langsung dengan pasien, itu ada di situ ya. Nah, tentunya ketika turun praktek kalian sudah dibekali dengan ilmu baik itu hard skill dan soft skill. Oke, ini kegiatan praktek di laboratorium. Baru-baru ini karena kondisi dari jurusan farmasi mengeluarkan produk hand sanitizer, ini ada contoh prakteknya. Selain itu, kalau boleh dilihat ada yang praktek farmakognosi, itu prakteknya dari rumah. Jadi walaupun di rumah tetap praktek dengan tuntunan guru dari sekolah. Ini selain di lab, di kelas, juga pembelajaran untuk jurusan farmasi dilakukan di luar sekolah dengan mengunjungi pelayanan-pelayanan kesehatan di bidang farmasi, contohnya di Balai Besar POM, kemudian di Dinas Kesehatan Minahasa Utara, mengikuti expo SMK yang ada, kemudian juga mengikuti lomba LKS di tingkat provinsi, kemudian mendatangkan guru-guru tamu yang boleh membangkitkan jiwa wirausaha Anda yang berhubungan dengan dunia farmasi. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa produk dari SMK Farmasi Yadika Manado adalah menghasilkan asisten tenaga kefarmasian yang kompeten dan handal. Di akhir periode pendidikan Anda nanti, ketika sudah dinyatakan lulus, setelah mengikuti ujian-ujian yang ada, terlebih ujian kompetensi kalian, dan terakhir Anda akan ditamatkan, Anda juga akan diambil sumpah sebagai tenaga teknis kefarmasian. Jangan dulu berpikir susah untuk menjalani hari-hari di farmasi nanti. Ingatlah, orang yang bekerja keras pasti akan diberikan jalan. Trik untuk belajar dunia farmasi yaitu jangan terlalu banyak belajar. Yang penting adalah ketika Anda belajar, jangan durasinya diperpanjang tetapi kualitasnya tidak ada. Ketika Anda belajar, jangan pakai sistem kebut semalam, semua ujian besok baru belajar hari ini, karena dikenal farmasi itu materinya semua adalah menghafal. Tapi jangan khawatir, seperti yang Ibu bilang tadi, jangan terlalu banyak belajar, belajarnya cicil-cicil supaya mendapatkan hasil yang baik. Akhir kata, saya sebagai ketua program kompetensi keahlian farmasi mengucapkan selamat bergabung kepada generasi 5 farmasi SMK Yadika Manado. Ibu sangat senang sekali kalian bergabung bersama dengan kami. Semoga Ibu dapat memberikan yang terbaik, begitu pula dengan kalian. Terima kasih, salam sehat.